Ya, saudara, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, seperti biasa dalam segmen Aspirasi Masyarakat, akan kami buka saat ini di 0451452414. Anda bisa bergabung bersama dengan kami dan tentunya membagikan aspirasi Anda terkait hal apa saja yang saat ini sedang terjadi di sekitar Anda. Dan seperti biasanya, aspirasi yang kerap kali memang kami dapatkan dalam segmen ini kemudian akan di-forward begitu kepada tim berita kami untuk di-follow up kembali masalah-masalah yang memang seringkali muncul di dalam segmen aspirasi masyarakat ini. Baik, line telepon telah kami buka 0451452414 sambil menantikan telepon pemirsa, Unggi. Ya. Kita tampilkan juga data terkini terkait dengan COVID-19 di Sulawesi Tengah terkonfirmasi positif sebanyak 216 orang karena beberapa hari yang lalu ada tambahan 2 orang begitu 2 ya. orang pelaku Kemudian perjalanan ya. sembuh 195 orang dan meninggal 7 orang, sementara QR code yang ada di layar TV Anda bisa Anda gunakan untuk mengetahui perkembangan terkait COVID-19 bukan cuma di Indonesia tapi secara global. Ya, betul sekali. Anda bisa menggunakan kamera handphone Anda, kemudian scan barcode yang berada di layar TVRI saat ini. Untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja di 0451452414 sudah kami buka untuk Anda membagikan aspirasi Anda. Ya. Dan sejumlah informasi juga tadi sudah kami informasikan, salah satunya saat ini yang sudah mulai marak begitu, hajatan pernikahan sudah mulai terjadi di mana-mana, artinya sudah diperbolehkan walaupun tetap harus menerapkan protokol kesehatan dan mungkin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi begitu ya oleh yang punya hajatan itu ya. Salah satunya adalah Unggi dengan mengurangi jumlah tamu yang akan diundang untuk tiba ataupun juga datang di acara tersebut, kemudian juga tetap tamu-tamu ini disarankan dan diwajibkan bahkan diwajibkan untuk menggunakan masker dan juga pihak penyelenggara ataupun juga orang yang melakukan hajatan ini harus siapkan tempat cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer disiapkan dan artinya ini sudah menjadi ada lampu hijau buat saudara-saudara di luar sana yang ingin adaptasi new normal dengan hajatan ataupun juga kegiatan-kegiatan lainnya. Baik, kita sudah bersama dengan Bapak Rian dari Palupi. Selamat sore Pak Rian. Ya, selamat sore Pak. Ya, silakan Pak. Iya Pak, Bu, mau tanya ini masalah perihal gas. Sampai sekarang ini kita kesulitan untuk mencari gas yang 3 kilo Pak. Iya. Biasanya jadi kalau kita mau cari itu sulit sekali untuk mencari yang gas 3 kilo Pak. Biasanya Anda mendapatkan di mana Pak pangkalannya? Di pangkalan seringkali saya temui untuk menanyakan gas, katanya habis terus Bu. Baik, artinya pasokannya selalu habis begitu Pak? Iya, pas kita mau beli sudah habis. Dibilang gasnya udah habis, jadi mohon untuk di monitor penyalurannya. Ya, baik, Pak Rian, untuk kelangkaan yang dimaksud oleh Pak Rian ini sudah berapa lama Pak terjadi? Sudah seminggu ini. Satu minggu terakhir ya. Baik Pak Rian, ada lagi yang ingin Anda sampaikan? Ya, itu aja Bu. Baik, terima kasih Bapak Rian di Palupi. Selamat sore. Terima kasih. Baik, permasalahan tabung gas 3 kg ya, yang ini memang seringkali kita dapatkan masalahnya dalam segmen aspirasi masyarakat. Kelangkaan masih terus terjadi, kadang-kadang memang bukan karena ada kelangkaan, tapi mungkin karena pasokan yang mungkin ada masalah dalam pendistribusian dan lain sebagainya. Nanti akan coba kami forward begitu kepada tim berita untuk diliput begitu ya. Betul. Oke, baik. Dan sambil menantikan telepon Anda, ada beberapa informasi juga ini terkait dengan banjir yang terjadi di beberapa kabupaten termasuk di Kabupaten Sigi dan juga ada di Kabupaten Parigi Motong. Jadi untuk di Kabupaten Sigi sendiri ada 2 rumah warga yang hanyut terseret banjir. Ini tepatnya di Kecamatan Kulayu, Kabupaten Sigi, dan memang terjadi hujan dengan intensitas yang cukup tinggi ini mengguyur wilayah di Kabupaten Sigi. Rasanya Kabupaten Sigi ini terus menerus itu ya menjadi langganan untuk bencana begitu, baik banjir, apalagi banjir. Betul, terutama banjir. Ya, dan memang kalau misalnya kita melihat
kita flashback ke 1 bulan yang lalu, di bulan Juli kita tahu memang ada seringkali kita banters begitu dengan kabupaten-kabupaten yang memang terjadi banjir di sana, bukan cuma Parigi Motong saja, ataupun Kabupaten Sigi saja, bahkan Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Morowali juga kemarin terjadi banjir karena memang anomali cuaca ataupun curah hujan yang memang cukup tinggi. Sampai saat ini pun BMKG terus mengingatkan begitu kepada warga untuk tetap waspada, walaupun memang curah hujan sudah mulai berkurang begitu, apalagi khususnya untuk Kota Palu memang sudah mulai berkurang, tapi kewaspadaan itu tetap harus dijaga. Termasuk di Kabupaten Parigi Motong, Unggi, jadi ada seorang nelayan warga dari Desa Ampibabo Timur, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Motong ini yang dikabarkan hilang pada saat melaut. Ini diperkirakan di perairan Teluk Tomini, dan sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian, dan tim SAR gabungan juga terus melakukan pemetaan agar bisa dengan cepat menemukan salah satu nelayan tersebut. Ya, betul sekali. Dan memang hal itu juga kerap kali dilakukan oleh BMKG, early warning-nya tetap diberikan karena memang dengan curah hujan yang tinggi, jelas saja gelombang laut juga akan meningkat begitu ya, akan semakin tinggi. Harus lebih hati-hati lagi buat saudara-saudara kita sebagai nelayan ya. Betul. Dan juga warga-warga misalnya yang tinggal di daerah pegunungan, yang rawan longsor, rawan banjir begitu, itu juga hingga saat ini memang tentunya pasti mereka tetap waspada ya. Betul. Dan efek atau dampak dari cuaca ini yang akan bisa sedikit membuat keresahan tersendiri. Perlu hati-hati begitu ya, tetap waspada, takutnya nanti ada longsor, mereka-mereka yang berada di pinggiran begitu ya. Apalagi memang untuk cuaca yang kita miliki di Sulawesi Tengah cukup anomali ya. Biasanya kita di bulan April justru panas begitu, tapi dalam 1 bulan dari bulan ini, April, Mei, Juni, Juli gitu kita jarang kita mendapatkan cuaca biasanya hujan. Kan hujannya berber November gitu, Desember. Ini kita dari bulan Maret, April, Mei kita sudah merasakan hujan. Ada satu kabar lagi menarik terkait dengan penyanderaan pelaku penyanderaan salah satu pelaku dua petani. Jadi di mana dari pihak kepolisian daerah Sulawesi Tengah ini menyatakan jika ada pelaku yang melakukan penyanderaan terhadap 2 petani yang ada di desa Kabupaten Poso ini, ternyata ini merupakan kelompok radikal Mujahidin Indonesia Timur atau MIT. Ini masih terus terjadi, dan rasanya Polda Sulawesi Tengah terus mendapatkan orang-orang yang merupakan masuk dalam jaringan Mujahidin Indonesia Timur. Karena itu juga menjadi salah satu target operasi yang terus dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah begitu ya. Dan pemirsa, sejumlah informasi juga tadi sudah kami informasikan, misalnya salah satunya adalah Polda Sulawesi Tengah juga melakukan penangkapan untuk BNN ya. Bersama dengan BNN melakukan penangkapan terhadap pelaku yang membawa 4 paket besar narkoba jenis sabu. Artinya memang ini Polda Sulawesi Tengah juga terus begitu. Karena memang kita pernah banters begitu dengan BNN, dan beliau memang mengatakan satu fakta yang cukup mengejutkan, di mana memang kita atau Sulawesi Tengah berada di posisi 3 atau 4 begitu ya. 4 teratas untuk daerah dengan pengguna narkoba terbanyak. Nah, ini tentunya menjadi bukan hanya PR bagi pemerintah ataupun juga kepolisian dan juga BNN, tapi sudah menjadi tugas kita bersama bahwa sama-sama untuk melawan yang namanya penggunaan ataupun juga penyalahgunaan serta penyebaran narkoba itu sendiri ya. Betul, karena memang kalau dilihat dari data yang dimiliki oleh BNN Provinsi Sulawesi Tengah juga, memang range umur atau usia pengguna narkoba yang ada di Sulawesi Tengah itu berkisar dari 10 tahun hingga 59 tahun. Dan para milenial ini menjadi salah satu sasaran jitu juga dari penyebaran dan juga penggunaan narkoba. Untuk itu bersama-sama kita saling menjaga dan juga ikut memantau jika ada yang tahu, saudara ataupun juga keluarga yang menggunakan ini, sebaiknya memang membawanya ke BNN. Karena dari pihak BNN juga akan bisa mencoba untuk merawat dan juga melihat perkembangannya seperti apa. Membantu rehab misalnya seperti itu ya, karena memang
pengguna adalah korban begitu, jadi memang harus kita bantu bersama, apalagi kalau misalnya kita melihat range usianya yang memang cukup mengkhawatirkan, anak 10 tahun sudah menggunakan narkoba, artinya ini memang usia sekolah yang sangat seharusnya harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, artinya memang peran orang tua juga cukup penting di situ ya, dan bagaimana kita menjaga anak tersebut dari lingkungan sekitarnya. Takutnya ketika anak tersebut tidak dilihat atau diperhatikan, ini akan menjangkit ke rekan-rekan atau teman-temannya sepermainan begitu ya, yang akhirnya akan bisa menambah lagi jumlah anak-anak yang akhirnya mencoba-coba dan jadi ketagihan untuk menggunakan betul ya. Dan juga pemirsa, kerap kali memang kita mendapatkan informasi ataupun keluhan begitu dari warga terkait dengan rehab rekon pasca bencana 2018 yang silam, termasuk masalah dana stimulan, kemudian bahkan santunan duka juga ada yang kabarnya belum begitu. Jadi untuk Anda pemirsa, memang kami sarankan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, mungkin untuk dana stimulan bisa ke BPBD kota atau kabupaten terdekat. Sementara untuk dana santunan duka ke Dinas Sosial ya. Dinas Sosial khususnya di provinsi, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, kami juga tetap membuka line telepon 0451452414. Silakan Anda bergabung bersama kami. Kami tetap buka line telepon untuk Anda menyampaikan apa saja yang terjadi di lingkungan Anda. Ini biasanya kalau kita masuk di aspirasi masyarakat ada yang namanya Om Palu ya. Iya, Om Palu. Om Palu belum absen, Om Palu. Betul, ini sore ini agak absen gitu ya, tidak masuk ya. Ya, jadi hari ini juga tanggal 10 Agustus 2020, artinya seminggu lagi kita akan memasuki hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 ya tahun ini, tahun 2020. Informasi yang tadi sudah kami sampaikan, adanya keluhan begitu dari penjual bendera. Betul, karena biasanya sudah memasuki dekat-dekat lah, sekitar 10 sampai 1 minggu itu sudah mulai ramai orang yang membeli perlengkapan dan juga aksesoris 17 Agustus, umbul-umbul bendera begitu. Apalagi kan kebanyakan biasanya ada acara lomba 17 Agustusan, ini tentunya tidak akan ada begitu. Di masa pandemi ini ditiadakanlah acara-acara seperti itu. Termasuk juga adik-adik kita yang harusnya bisa bertugas mengibarkan bendera di tingkat kota ini ataupun juga provinsi, akhirnya mereka dibatalkan. Ini yang terakhir kali kami kabarkan ke nasional juga, khususnya untuk tingkat kota. Jadi adik-adik kita yang sudah mengikuti latihan itu akhirnya mereka terancam tidak melaksanakan tugas dalam pengibaran bendera 17 Agustus nanti. Informasi yang kami dapatkan juga bahwa tetap akan ada pengibaran bendera, tapi tidak dilakukan dengan audiens. Betul. Bahkan paskibra yang akan berada di sana hanya kurang lebih 3 orang. Betul, dan beberapa acara pun juga akhirnya dilakukan secara virtual untuk diikuti oleh seluruh ataupun juga warga yang ada di daerah tersebut. Karena memang untuk pemerintahan sendiri saat ini sudah ada edaran ataupun pedoman terkait bagaimana kita akan melakukan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang sudah diatur begitu oleh Sesnek dalam surat edarannya, yang tentunya melibatkan pemerintah baik provinsi maupun pemerintah kota Palu. Oke, baik pemirsa, sepertinya mungkin beberapa Anda di luar sana juga belum bisa tembus ke line telepon kami di 0451452414. Kami tuntaskan aspirasi masyarakat kali ini. Kami lanjutkan Sulawesi Tengah hari ini dalam segmen Lintas TVRI berikut ini.